kafe gitu ya. Oh, kaget aku. Ada Mbak Google ngomong tiba-tiba. Oke. Kita contoh nongkrong ya di kafe. Kalau yang kesini misalnya di Starbucks gitu ya. Starbucks yang di TKM 3 lah lebih oke gitu ya. Dari semua kursi itu semua sama empuknya gitu. Sama enaknya, sama empuknya, sama-sama indoor, sama-sama AC, sama. Tapi kenapa? Kok tanpa kita sadari ya, kita ke Starbucks, duduk sana loh, enggak, sana loh, lebih enak gitu. Bahkan untuk posisi duduk nongkrong pun, orang pengen dapat yang terbaik, yang paling enak, yang kalau foto kayaknya keren gitu. Dulu saya ya, kan saya ini punya bunder gitu ya. Kalau foto kadang malu dulu ya, zaman kuliah malu. Kok kayak bulat gini ya aku ya, tak cempluk gini ya. Kayaknya sampai aku tuh nyari angle, gimana tinggi ketok tirus ya. Oh gini, supaya apa? Saat saya posting itu bagus fotonya baik gitu ya. Dan orang banyak yang like gitu ya. Cuma belum ada Instagram gitu ya. Paling enggak dulu Friendster. Kalau di Friendster paling enggak, fotonya bagus. Saya dapat angle yang terbaik. Yang saya posting itu foto yang paling baik gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dalam setiap peran hidup kita, gitu ya, entah itu kita sebagai mahasiswa, bukan, sebagai kita masih pelajar, sejak apapun itu, setiap orang pasti tidak pernah nolak kalau dia bisa menerima segala sesuatu itu yang terbaik dalam hidupnya. Oke. Nah, ini diambil dari Roma 12 ayat 1, gitu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidup tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma, gitu ya. Dibantu oleh Tertius saat itu untuk nulis, gitu ya. Di sini Paulus pengen merimain ke jemaat di Roma untuk, ayo kalau kamu hidup itu harus giving the best effort you can. Apa yang kamu bisa, terbaik, keluarin semua buat Tuhan. Gitu. Di sini tulis gitu ya, persembahan yang kudus dan yang berkenan. Gitu. Teman-teman, kudus artinya apa? Tidak bercacat, sempurna, tanpa noda, murni, perfect gitu ya buat Tuhan. Itu tuh yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut dalam setiap kehidupan kita. Gitu. Kemudian juga Paulus tulis gitu ya, yang berkenan kepada Allah. Apa artinya? Paulus beriman kepada jemaat di Roma, gitu ya, bahwa yang kita persembahkan itu harus suatu persembahan yang buat Allah senang, gitu ya. Hidup yang benar, hidup yang tidak aneh-aneh, gitu. Hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan tuntut dari kita, dari setiap kita, gitu ya. Itu yang Paulus tulis kepada jemaat di Roma, gitu ya. Nah, dari tema firman malam sore ini, gitu ya, kan the best sacrifice, gitu ya. Nah, ini aku nyari googling definisinya, gitu ya. Kalau bagi dua ada kata-kata best, ada itu salah ya, sacrifice, saya ketik. Nah, kalau aku lihat di Google, best itu bisa diartikan the most excellent, outstanding, and highest degree. Jadi yang paling sempurna, yang paling bibit unggul, yang paling baik, yang luar biasa, gitu ya. Dan di degree atau saya derajat yang paling tinggi, rank yang paling tinggi, itu yang Tuhan yang dimaksud dengan best, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, gitu ya, best itu teman-teman mesti tahu ya. Best itu adalah superlative adjective, gitu ya. Jadi, an adjective used in comparison to describe something that as being of the highest degree or extreme, gitu. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu yang kayaknya ekstrim banget, gitu ya. Yang paling bagus, kalau sudah kita ngomong paling bagus, berarti di atas sudah nggak ada lagi. Yang paling, gitu ya. Nah, contoh misalnya ya, kalau kasih contoh gitu ya, kita kata yang paling, yang the best gitu ya. Kita pakai contoh Kak Patrick misalnya gitu ya. Buat kalimat gitu ya. Patrick itu adalah cowok dengan jumlah mantan paling banyak se-MDC Surabaya.
Wah, berarti kalau paling banyak, berarti wes gak ono sing ngalahno. Paling akeh soalnya dia ganteng gitu ya. Banyak penggemarnya gitu ya. Oh, enggak terima. Terus misalnya gini ya, Kak Krisko itu cowok yang paling ganteng saya di Surabaya. Sekolah sekarang gitu ya. Jadi kalau kita sudah ngomong kata paling ganteng, paling banyak mantannya, berarti setelahnya mereka enggak ada yang ngalahin lagi. Yang paling banyak ya mereka gitu. Gitu ya. Di atasnya enggak ada lagi. Semua yang ada semua yang di bawahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua, kata sacrifice gitu ya. Kalau boleh diartikan adalah an act of giving something valued for the sake of something else regarded as the most important or worthy gitu ya. Jadi ini adalah sebuah tindakan untuk kita memberikan sesuatu yang kita anggap itu berharga buat kita, yang kita anggap itu sangat bernilai buat kita gitu ya, sangat penting buat kita gitu ya, untuk seseorang atau suatu hal lain yang kita pikir itu jauh lebih penting dan lebih berharga buat kita, gitu. Katanya aku ngambil contoh gitu ya, Ica nyari kado, sampai muter-muter gitu ya. Dia berusaha ya apa caranya supaya Kenny seneng gitu ya, Kenny bahagia gitu ya. Pas hari dikasih, oh iya seneng rek. Jadi usahaku yang terbaik ini muter-muter mau nyari baju sana sini muter-muter, wah terbayar sudah buat Kenny. Itu teman-teman. Nah, hari Isa dia mikirnya, mau muter-muter, aku capek, terus gak apa-apa, wes pokoknya kayak ini seneng. Orang yang penting buat aku, orang yang tak cinta ini seneng pokoknya. Gitu ya, Cah? Ya. Oke. Nah, teman-teman, berikutnya gitu ya. Memberikan yang terbaik gitu ya. Memberikan yang terbaik. Setiap orang itu cara dia memberikan yang terbaik itu pasti beda-beda. Gitu. Tergantung dari apa? Tergantung dari apa yang dia anggap itu bernilai, seorang yang penting buat dia. Jadi setiap orang akan beda-beda, gitu teman-teman. Kalau namanya memberikan yang terbaik, gitu ya. Kalau orang menganggap si A ini penting, mau ngasih hadiah, nggak pengen dong dia beli baju, dalam ini aja cukup, asal comot, pokoknya aku ngasih kado, gitu ya. Yang ini, wis lah, kok usah repot-repot ini cukup, udah. Nggak mungkin gitu ya. Pasti akan dia detail nyari, dicek jahitannya semua, dicek, dilihat, oh oke ya, bahkan minta ajak temannya nyari ini ya, untuk kasih pertimbangan, oke enggak, bagus, beli, kasih gitu ya. Nah, dan setiap hal yang buat seseorang itu penting, itu beda-beda gitu ya. Ada orang yang dia itu nganggep karir atau pekerjaan itu penting buat dia, gitu ya, segalanya buat dia. Sampai dia overtime setiap hari pun it's okay, gitu ya. Kerja Sabtu pun enggak apa-apa, karena karirku ini penting buat aku. Naik jabatan tuh penting buat aku, gajinya itu penting buat aku, diakui oleh atasan tuh penting buat aku, berprestasi itu penting buat aku dalam pekerjaan. Ya, bahkan sampai akhirnya saking fokus sama kerjaannya, ada hal-hal yang lain yang dia lupakan, yang juga diurus gitu ya. Dan juga misalnya ada orang yang masih sekolah ya, atau kuliah gitu. Buat dia, nilai A itu penting. Buat dia, kalau bisa 3,5 tahun, penting, itu keren. Kalau bisa cum laude, keren. Kalau bisa S2, keren gitu ya. Nanti kalau misalnya saat aku lulus gitu ya, transkrip itu dihiasi oleh nilai A semua, keren gitu ya, A semua gitu ya. B plus udah paling jelek gitu ya. Itu penting buat dia. Gitu ya. Nah, tadi mau tanya yang sudah punya pacar siapa gitu ya. Pernah nggak ngalami cinta pertama kali sama pacarnya gitu ya? Pasti sering WA gitu ya. Ada ngapain Mei gitu ya. Telepon, video call, sampai sleep call gitu ya. Sleep call. Tidur pun didengerin, ngorok pun, ngoroknya merdu sekali. Enak gitu ya. Sampai sleep call gitu ya, ngomong-ngomong sampai ketiduran, sampai mati baru selesai gitu ya. Pasti ada kayak gitu ya, itu contoh ekstrim gitu ya. Karena buat dia pacar ini satu sosok yang penting buat dia. Wah, yang dia cintai, yang dia sayangi.
Ya Cah gitu. Oke. Enggak. Oke, mumpung dia baru masih fresh gitu ya. Nah, ada orang yang anggap pelayanan itu penting, teman-teman. Ya. Bahkan dia bisa setiap hari di gereja. Gitu ya. Sampai yang namanya hal yang lain, dia udah ngurus lagi. Dianggap pelayanan ini penting. Wah, mati-matian buat pelayanan. Sampai ngalang-ngalai full timer gitu ya, di gereja terus gitu ya. Lebih baik 1000 hari, begitu nih. Di gereja terus, pelayanan ini, dia jadi pribadi yang maha hadir. Di mana ada acara, di mana ada pelayanan, dia akan hadir gitu ya. Omnipresence di setiap pelayanan ada gitu ya. Wah gitu ya. Keyboard main, semua main. Jadi dia orang jadi yang multitasking, semua bisa. Dia pengen hajar semuanya. Karena menurut dia, ini penting. Ini penting buat aku. Kemudian ada yang dia fokus sama diri sendiri. Gitu ya. Misalnya hobi gitu ya. Ada orang yang, contohnya, hobi fotografi. Bayangkan ya, kalau saya kan hobinya makan. Ya, hobi makan. Jadi kalau lihat orang beli kamera sampai lensa, sampai puluhan juta mikir, buat apa gitu ya. HP cukup gitu loh. Ya, karena buat saya, makan jauh lebih menyenangkan. Buat dia, foto-foto, walaupun gak ngasilin uang, itu jadi kepuasan pribadi. Gitu ya. Jadi beli lensa yang puluhan juta, kamera tripod ini, ditempuh semuanya. Saya bahkan nabung untuk itu. Gitu. Nah, saya punya teman kantor ya, gak sebut namanya, cewek. Dia itu sangat menggemari Korea. Satu hal yang buat dia itu berharga lah mungkin ya. All about Korea gitu ya. Jadi ini contoh real life ya. Jadi dia itu sampai belajar dance Korea. Dia sering posting di IG-nya dance Korea gitu. Dan keren gitu ya. Kemudian dia pernah posting ikut kompetisi dance Korea, ikut. Dia belajar bahasa Korea, belajar dia bahasa Korea. Nonton konser di Korea pernah sampai Korea, tempuhin nabung-nabung untuk itu gitu ya. Bahkan dia koleksi pernak-pernik berbau Korea, sampai keyboard pun gitu ya, dihias-hias keyboard komputer dihias untuk ala Korea gitu ya. Bahkan dia juga hafal artis Korea, dia sempat ikut jumpa fans juga dari artis Korea gitu ya. Dan dia juga hafal lagu-lagu Korea dan senang nonton drakor gitu ya. Sampai segitunya gitu ya. Lihat kenapa ya? Aku melihat bahwa orang ini anggap suatu keren hal yang berharga buat dia, penting buat dia. Dan dia pengen sekolah di Korea, pengen S2 di Korea, sampai segitunya. Semuanya tentang Korea gitu ya. Dan tapi kalau lihat, ya aku sempat ini ya, merasa kagum juga gitu loh. Sampai segininya dia. Gitu ya. Dia all out, sampai bahasa Korea dia belajari semua. Nulis dia belajar, ujian tempo, kalau di kantor dia sudah sering lembur-lembur, masih belajar bahasa Korea, les bahasa Korea, bayangkan. Kalau orang sudah menganggap sesuatu itu penting, sampai segitunya dia effort untuk bisa dapat apa yang dia mau, yang menurut dia penting, teman-teman. Nah, sebenarnya ya, kalau kita menganggap karir, sekolah, dan sebagainya itu penting, itu enggak salah sebenarnya. Sah-sah saja. Enggak ada yang salah gitu ya. Karena emang di sekolah kita harus berprestasi gitu ya. Di pelayanan harus juga gitu ya. Di keluarga harus juga, di kerjaan harus juga, semua gitu ya. Tetapi apa yang membuat itu menjadi kurang tepat adalah saat yang kita anggap penting kerjaan aja, kemudian pelayanan aja, gitu ya, hobiku aja, gitu ya. Kemudian pacarku tok yang penting, sekolahku yang penting, kuliahku penting, yang lain enggak. Jadi hidup dia gitu, akan maksimal di satu sisi aja. Gitu. Kalau orang ya tadi contoh lembur, kadang sampai dia nggak ngurus keluarganya, dia nggak ngurus dirinya sendiri dan semuanya. Gitu. Karena fokus dia cuma kerjaan tok, pokoknya yang penting buat aku, karir, gaji naik, prestasi itu penting. Jadi yang lainnya terbengkalai sudah nggak tahu di belakang ketinggalan jauh gitu ya. Jadi secara hidup kita tidak akan balance. Gitu. Karena kita hanya fokus sama satu hal saja. Gitu. Nah, kenapa sih kok Paulus itu merimain hal ini?
kepada jemaat di Roma. Seberapa pentingnya gitu ya, teman-teman. Dan kenapa sih alasannya kok sampai Tuhan itu ngomong lewat Paulus kepada jemaat di Roma gitu ya. Nah, kenapa gitu? Alasannya adalah karena Tuhan itu sudah ngasih contoh sama kita. Bagaimana memberikan yang terbaik gitu ya. How to give the best sacrifice gitu ya. Nah, teman-teman sudah hafal semua nih ya, Yohanes 3 ayat 16 gitu ya. Katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ngomong garis bawahi gitu ya, anaknya yang tunggal. Kalau namanya tunggal, ya cuma satu, gitu ya, yang paling berharga. Yang cuma satu-satunya, Allah Bapa cuma punya satu-satunya, yang paling berharga, dikasih gitu ya, sama kita. Yang paling baik Tuhan berikan pada setiap kita. Kenapa? Kenapa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita? Karena Tuhan menilai bahwa kita itu penting buat Tuhan. Kita bernilai buat Tuhan. Makanya Tuhan sampai segitunya buat kita. Kita berharga buat Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Makanya Tuhan memberikan yang satu-satunya, yang terbaik buat setiap kita. Tuhan sudah ngasih contoh sama kita. Bagaimana kita memberikan yang terbaik. How to give the best dalam hidup kita, teman-teman. Ya. Kalau karena ada pertanyaan gitu ya, sudah ada why kenapa. Terus kapan? Kapan waktu kita memberikan yang terbaik gitu ya? Sekarang. Jangan tunda besok, jangan tunda lusa. Jawabannya adalah mulai dari sekarang. Berikan yang terbaik. Kalau mungkin dulu ada yang sekolah gitu ya. Ya belajar, pokoknya aku belajar lah gitu. Nilai B ya sudah gitu ya. Tuhan itu tidak melihat nilai B-nya, gitu. Tidak melihat nilai A-nya. Tetapi proses bagaimana kita memberikan yang terbaik dalam proses kita belajar. Gitu ya. Itu yang Tuhan lihat. Gitu. Kita sudah berusaha yang terbaik. Kalau dapat B, itu yang terbaik yang kita bisa berikan. Gitu, teman-teman. Kalau kita punya talenta apapun, berikan buat Tuhan. Karena itu adalah hal-hal yang sudah Tuhan investasikan dalam hidup kita. Berikan kembali buat Tuhan yang terbaik. Layanan, latihan, usahakan semuanya di-prepare dengan baik, dipikir dengan baik. Karena Tuhan sudah ngasih contoh, gimana memberikan yang terbaik itu. Tuhan ngasih yang tunggal, yang paling penting, yang cuma satu ya dikasih sama setiap kita, gitu ya. Nah, kenapa kok memberikan yang terbaik itu dimulai dari sekarang? Gitu ya. Kalau ada ayat ini, Yakobus 4 ayat 14b, gitu ya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ada nggak yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan? Nggak ada yang tahu. Bisa 5 menit lagi, bisa 1 jam lagi, bisa besok, kita nggak tahu. Makanya teman-teman, karena kita tahu bahwa waktu kita tuh kita nggak tahu sampai kapan. Maka berikan yang terbaik, mulailah dari sekarang. Lakukan dari sekarang. Jangan tunda-tunda, karena kita nggak tahu kapan waktunya itu datang. Kapan Tuhan panggil kita. Kalau orang Jawa bilang gitu ya, ini yang dunia itu mau mampir ngombe. Gitu ya, pernah dengar semua ya. Cuma saya mampir, betul minum, pulang lagi. Sebentar teman-teman. Jadi itu, selama Tuhan kasih kesempatan, kita masih bernafas, kita masih hidup, gitu ya. Berikan yang terbaik yuk sama buat Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dari kita. Gitu. Tuhan sudah ngasih contoh sama kita. Yuk kita teladani Tuhan. Gimana kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Gitu ya. Nah, sehingga teman-teman, saat kita hidup, gitu ya, hidup kita itu bisa maksimal buat Tuhan. Kita melakukan semuanya yang terbaik
Ini yang terbaik, itu yang terbaik, itu yang terbaik. Semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga hidup kita itu maksimal. Kalau orang Jawa bilang jedok buat Tuhan, mentok buat Tuhan, sudah habis-habisan buat Tuhan. Gitu ya. Nah, setiap kita ya, dalam hidup itu punya peran masing-masing, punya begitu banyak peran. Setiap orang punya gak hanya satu peran gitu teman-teman. Nah, di mana kita bisa melakukan yang terbaik gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai anak muda gitu ya, kita berperan sebagai anak iya, sebagai saudara iya, teman juga iya, kemudian sebagai pelayan Tuhan juga iya, gitu kan. Sebagai pekerja bisa jadi atasan, bisa jadi bawahan, kemudian ada yang mungkin punya usaha kecil-kecilan, gitu ya. Sebagai pelayan Tuhan, dan kita itu peran-peran yang kita jalin dalam hidup, gitu ya. Banyak peran, gitu ya. Dan kalau kita bilang di mana lakukan ini, di semua peran hidup kita, gitu ya. Saat kita melayani Tuhan, lakukan yang terbaik. Saat kita sekolah, lakukan yang terbaik. Kita kerja, lakukan yang terbaik. Kita jadi sahabat, jadilah sahabat yang terbaik. Kita jadi pekerja, jadilah pekerja yang baik. Jadi punya usaha, jadilah pengusaha yang baik. Semua yang terbaik buat Tuhan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah saat kita melakukan yang terbaik, apa yang mendasari tindakan kita dalam melakukan yang terbaik? Masalah dasar atau motivasi gitu ya, atau fondasinya gitu ya. Nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma kita dan Tuhan. Kita punya motivasi apa yang kita anggap penting, pengakuankah gitu ya, prestasikah, uang yang banyakkah? Yang tahu cuma kita sama Tuhan, teman-teman. Dan terhadap dasar atau motivasi ini, kita harus benar-benar waspada. Memastikan bahwa kita tidak salah motivasi. Gitu ya. Tindakan, kalau teman-teman pernah dengar fenomena gunung es gitu ya. Kalau gunung es kan dia di air ya, iya kelihatan cuma ujungnya aja gitu ya. Bahwa itu gede kita nggak tahu. Gitu. Tindakan melakukan yang terbaik itu kalau dianalogikan sama kayak ujungnya gunung es saja. Itu yang nampak, yang orang tahu. Oh, si A ini kalau mainan totalitas, wah rapat, semua totalitas dan sebagainya. Itu yang orang lihat. Tetapi yang jauh lebih penting adalah yang di bawahnya itu, yang mendasari apa. Mengenai motivasi gitu ya, atau dasar kita melakukan yang terbaik itu apa. Setiap orang itu, setiap kita, gitu ya, kita bisa mengemas motivasi itu dengan begitu baik. Nampaknya begitu baik. Gitu ya. Kita bisa menipu semua orang dengan motivasi kita. Kita bisa mengemas dengan begitu rapi sehingga orang bisa melihat, oh dia luar biasa. Dia motivasi apa? Kalau pelayanan memang buat Tuhan motivasinya. Wah, ya, nampaknya seperti itu. Tapi ingat teman-teman, bahwa Tuhan tidak bisa ditipu sama kita. Kita telanjang di mata Tuhan. Kita mengemas semua dengan rapi, dengan palsu pun Tuhan tahu. Jadi percuma saja. Apa yang kita kejar? Perkenanan Tuhan atau pengakuan manusia? Jadi pastikan, saat kita melakukan yang terbaik itu bagus. Bagus, sangat baik. Nah, tapi kalau di baliknya, dasarnya, motifnya apa? Yuk kita sama-sama renungkan. Gitu ya. Kita sama renungkan. Sudah tepatkah, sudah benarkah motivasinya? Kita melayani Tuhan dan sebagainya. Gitu. Pastikan itu kita bereskan juga, teman-teman. Sehingga kita melayani, Tuhan disenangkan. Tuhan berkenan sama persembahan kita yang terbaik. Selain Tuhan berkenan juga, setiap tindakan kita itu menjadi berkat buat orang, karena kita melakukan semuanya yang terbaik. Yang terbaik. Gitu. Nah, berikutnya teman-teman. Gimana sih kita itu bisa melakukan yang terbaik?
Tadi yang sempat aku bilang ya di depan bahwa saat yang mendasari orang bisa melakukan yang terbaik adalah atas dasar apa yang dianggap penting, apa yang dianggap berharga dalam hidupnya. Gitu ya. Nah ini, ya kan teman-teman sudah tahu juga, kalau tiga ada tiga. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Hari-hari ini, apa yang penting dalam hidup kita? Pastikan yang terpenting, yang terutama dalam hidup kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Dibilang teman-teman, gimana melakukannya? Ya, kamu bilang ya, mau minum, mau makan, apapun, jadi ibaratnya kalau boleh aku artikan ya, mau dimanapun, kapanpun, apapun yang kita jalankan, lihatlah bahwa ada Tuhan di situ. Tuhan dipermuliakan dalam setiap peran hidup kita.